Oke, halo teman-teman. Lama juga ya kita tidak upload atau memposting sesuatu hal yang mungkin bisa bermanfaat. Tentunya di seputar pertanian, tapi sebelum itu seperti biasa dulu saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tak lupa saya doakan semoga kita senantiasa selalu ada dalam kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitas, apapun aktivitasnya itu. Nah, maaf sekali teman-teman, saya jarang dan sangat jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah dari bulan puasa kemarin sampai sekarang untuk upload video tentunya di seputar pertanian. Nah, teman-teman, kita sambung dari terakhir kali kita buat video, yaitu tentang proses tanam tumpang sari untuk mengakali siklus ekonomi yang sulit setelah COVID, teman-teman. Lumayanlah kita akali bagaimana caranya. Nah, pada budidaya tanaman cabai dan bawang daun yang kita upload. Nah, untuk posisi bawang daunnya alhamdulillah sudah saya panen, hanya saja tidak saya tunjukkan karena terkendala beberapa hal kesibukan saya pribadi. Nah, untuk cabenya sendiri sekarang sudah masuk proses pembungaan, teman-teman. Nah, salah satu alasan saya cepat-cepat memanen bawangnya karena saya ingin meninggikan kadar kalium dan potasium untuk mencegah rontoknya pembungaan pada cabai yang saya tanam. Khawatirnya ketika bawang daun kita kasih kalsium ataupun semacamnya, itu akan mengurangi kualitas bawang daun yang saya tanam ketika hendak saya jual. Jadi cepat-cepat saya panen. Nah, tanaman cabai yang saya tanam ini masih sekedar project, teman-teman. Belum saya pruning atau saya stek nih. Saya biarkan terlebih dahulu karena masih dalam tahap pengamatan, pengawasan. Istilah saya pribadi, awasi, kenali, dan cermatilah. Nah, sekarang intinya saya akan menanam kubis di sini. Itu kenapa saya tunjukkan trichoderma dan sampel untuk sekitar perakaran yang kemarin. Nah, sudah ada yang sebesar ini, teman-teman. Jadi saya ingin mengeraskan obat pencegah patek, teman-teman. Salah satunya pemakaian kalsium dan tingginya dosis atau naiknya bahan aktif yang biasa saya pakai. Nah, semacam itulah kurang lebih. Tiang atau ajir atau penyangganya pun masih sederhana, belum saya rubah, teman-teman. Nanti dilihat situasi dan kondisi lah. Nah, sambil menunggu bibit yang kita pesan dan yang akan kita tanam datang, kita persiapkan dulu ember dan air bersih. Air bersih, harus air bersih karena bibit yang datang dan yang akan kita tanam akan kita celup menggunakan trichoderma. Dan untuk akar, teman-teman, nah ini sampel dari salah satu perusahaan, kita coba. Nah, kenapa airnya harus bersih? Karena ini dua pestisida biologi ini itu bersifat bakteri. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita tunggu dulu bibitnya datang. Bibit apa itu? Nanti kita tunggu, teman-teman. Nah, teman-teman, bibit yang kita pesan dan yang akan kita tanam sudah sampai. Tepat sekali kita rencananya akan menanam kubis. Tapi untuk spesifikasi kubisnya ini belum ideal untuk kita tanam, teman-teman, tapi kita usahakan. Nah, kenapa saya siapkan trichoderma dan obat akar itu untuk mencelup akarnya ini, teman-teman,
supaya terhindar dari berbagai penyakit biologi. Nah, seperti itu. Untuk harganya sendiri teman-teman, kita pesan harga per pohonnya ini 130 rupiah teman-teman. Nah, kita celup. Nah, jangan lupa airnya disesuaikan. Nah, untuk pengisida bakterinya sendiri cicikeun we. Kurang lebih 2 sendok itu lebih dari cukup teman-teman, karena ini untuk pencelupan saja sebagai pencegahan dan perlindungan. Nah, kocok. Kita kasih 1 tutup. Nah, karena pirasat saya atau feeling saya itu bakteri untuk penambat akar teman-teman, semacam mycorrhiza lah. Nah, kita usahakan celup. Sisanya kita akan cor nanti 1 sampai 2 minggu ke depan setelah tanam. Nah, kemungkinan 1 sampai 2 minggu setelah tanam. Jadi tunggu saja video selanjutnya teman-teman, pada kubis dan juga pada cabenya, karena diharapkan kubisnya untuk produksi skala dekat atau per 3 musim dan cabenya jangka panjangnya teman-teman. Nah, untuk kualitas trichodermanya sendiri, padahal ini skala industri kelompok tani binaan Dinas Pertanian, itu cukup bagus. Nah, kita celupkan. Adapun teknis di lapangan silahkan sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, itu air sisa pencelupan yang berisi trichoderma dan obat akar nanti jangan dibuang, langsung kita corkan ya, lumayan, karena pasti masih punya khasiat. Jadi kita celup dulu seperti ini teman-teman. Kita biarkan 5 sampai 10 detik lah. Nah, seperti ini. Kita diamkan 5 sampai 10 detik. Hitung saja 1 2 3. Pokoknya kurang lebih 5 sampai 10 detik lah. Nah, setelah dirasa cukup, kita angkat lalu tiriskan seperti ini. Tuh. Terus sampai itu selesai. Nah, seperti itu. Ya, iseng-iseng berhadiah lah. Jadi bagi teman-teman yang mencoba ataupun sudah mencoba, mungkin bisa share di kolom komentar mengenai pengalaman yang saya lakukan seperti sekarang. Nah, seperti itu. Dan saya juga mau minta pendapat bagusnya ke depannya untuk tanaman. Cabai yang saya tanam, apakah memang harus, perlu, atau dalam artian wajib kita stek, atau kita biarkan terlebih dahulu sambil kita awasi, kenali, dan cermati hasilnya seperti apa nanti. Tapi kalau untuk saya pribadi, kemungkinan besar saya ingin ini di-stek. Ingin di-stek untuk saya pribadi. Tapi jika teman-teman punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk jarak tanam kubis, usahakan tidak terlalu rapat dan tidak terlalu renggang teman-teman. Kurang lebih 3 sampai 40 cm per lubang. Disesuaikan lah. Nah, seperti ini. Ini yang kita rendam tadi, kita cabut, kita ganti. Nah, kita ganti. Nah, seperti itu.
Terus lakukan hal itu sampai selesai, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu informasi dan hal terbaru dari seputar pertanian. Saya mau lanjut bekerja, tapi sebelum video ini saya tutup, saya selalu berharap selalu ada hal dan nilai positif dari setiap video yang saya upload. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video.